Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Fauzia dari Fakultas Agama Islam kelas PA 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, materi pertama ini tentang pendidikan multikultural. Nah, secara sederhana, multikulturalisme ini bisa dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk, atau dapat pula diartikan sebagai kepercayaan kepada normalitas penerima keanekaragaman. Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial atau social justice, demokrasi dan hak asasi manusia, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Nah, tujuan dari pendidikan multikulturalisme ini, tujuannya itu ada dua, tujuan awal dan tujuan akhir. Nah, tujuan awalnya ini tujuan awal multikulturalisme ini yaitu membangun wacana pendidikan, mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan. Nah, kalau tujuan awal itu sebatas hanya untuk mengantarkan agar tujuan akhir ini tercapai. Nah, sedangkan tujuan akhir pendidikan multikultural ini adalah peserta didik tidak hanya mempunyai atau tidak hanya memahami dan menguasai materi pelajaran, yang juga diharapkan bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter untuk selalu demokratis, pluralis, dan humanis. Selanjutnya, materi yang kedua ini pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya, salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Beliau adalah seorang pendiri ilmu pengetahuan sosiologi yang secara khas membedakan cara memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung kejadian-kejadian yang nyata. Nah, menurut Ibnu Khaldun itu ilmu itu bukan semata-mata aktivitas gitu, bukan semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan, akan tetapi ilmu adalah pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Khaldun berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yang ideal itu serta praktis itu mencapai 3 unsur gitu. Nah, yang pertama itu pengembangan kemahiran dalam bidang tertentu. Potensi pada setiap manusia tidak dapat diraih kecuali ia telah memahami dan mendalami suatu ilmu tertentu. Yang kedua, penguasa keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Pendidikan ditunjukkan untuk mendapatkan keterampilan yang kreatif dan profesi tertentu untuk menunjang kemajuan dan kontinuitas kebudayaan serta peradaban umat manusia. Yang ketiga, pembinaan pemikiran yang baik. Pendidikan harus diformat dan dilaksanakan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi psikologi peserta didik sehingga dapat menciptakan sosial yang baik dalam kehidupan agar dapat mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Itu materi ketiga, yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, lahir di suatu desa di Mesir Hilir tahun 1849. Bapaknya berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir, ibunya dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai Umar bin Khattab. Mereka tinggal dan menetap di Mahalah Nasr. Nah, Muhammad Abduh selalu menghubungkan antara tujuan yang satu dengan yang lainnya, baik tujuan akhir pendidikan maupun tujuan instruksional. Nah, pokok pikiran tujuan instruksional pendidikan didasarkan pada tujuan sekolah. Ia membagi jenjang pendidikan kepada 3 tingkatan, nah, yaitu tingkatan dasar, tingkatan menengah, dan tingkatan tinggi. Nah, tingkatan dasar ini atau biasa disebutnya itu mubtadi
tujuan instruksionalnya itu adalah memberantas buta huruf gitu, sehingga dapat membaca apa yang tersurat dan berkomunikasi lewat tulisan. Nah, yang kedua ini tingkat menengah atau biasa disebut Tabaqat al-Wusta, bertujuan untuk mendidik anak agar dapat bekerja sebagai pegawai pemerintah baik sipil maupun militer. Nah, yang ketiga ini tingkat tinggi atau Tabaqat al-Ulya. Nah, bertujuan untuk mencetak tenaga guru dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang berkualitas. Nah, selanjutnya yang materi keempat, pemikiran pendidikan Islam menurut Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar, Kiai Haji Abu Bakar. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini meninggal pada tanggal 7 Rajab 1340 Hijriah atau 23 Februari 1923 Masehi dan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Nah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya tragis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pendidikan pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Mereka hendaknya dididik agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analisis yang tajam dan memeta dinamika kehidupan pada masa depan. Nah, adapun kunci meningkatnya kemajuan umat Islam itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, mengarahkan umat pada pemahaman ajaran agama Islam secara komprehensif dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menganggap bahwa pembentukan kepribadian ini sebagai target penting dari tujuan-tujuan pendidikan. Nah, ia berpendapat bahwa seseorang dapat mencapai kebesaran di dunia dan di akhirat kecuali mereka memiliki kepribadian yang baik. Nah, seseorang yang memiliki kepribadian baik adalah seseorang yang mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis, karena Nabi merupakan contoh pengalaman dari Al-Quran dan hadis, sehingga dalam proses pembentukan kepribadian siswa harus diperkenalkan dengan kehidupan Nabi. Nah, materi yang kelima ini pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini lahir di desa Ngedang, salah satu desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nama lengkap beliau itu adalah Muhammad Hashim Asy'ari bin Abdul Wahid ibnu Abdul Al-Halim. Nah, menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, menuntut ilmu adalah suatu ibadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu diniatkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan gitu. Jadi bukan hanya sekedar dari tidak tahu menjadi tahu, tapi ketika kita tahu kita mengamalkan gitu di kehidupan kita sehari-hari, dan juga untuk menyebarluaskan agama Islam. Nah, karena mengantarkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu itu, ilmu pengetahuan, adalah mengamalkannya, yang tadi seperti saya jelaskan. Dalam hal belajar, yang menjadi titik penekanannya adalah pada pengertian bahwa belajar itu merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencari ridho Allah, kan, untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena makanya kenapa mencari ilmu itu harus diniatkan untuk
harus dikembangkan gitu, karenanya belajar harus diniati untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan sekadar menghilangkan kebodohan yang seperti saya tadi jelaskan. Nah, sistem individual yang ditetapkan dalam metode weton, jadi sistem pendidikannya ini sistem individual yang ditetapkan dalam metode wetonan, sorogan gitu, metode hafalan, muhawarot, dan metode muzaharot merupakan istilah-istilah lain metode yang diterapkan pada Islam klasik seperti al-asma, al-imla, al-ijaza, muzakhara, dan munazara. Bahkan penekanan aspek hafalan dalam penerapan metode-metode di atas yang menjadi ciri khas pendidikan Islam klasik gitu, juga menjadi tipikal pesantren Tebu Ireng. Nah, pesantren Tebu Ireng ini pesantren yang dimiliki oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, materi keenam atau materi terakhir ini pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam. Nah, pendidikan Persis berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah atau pedoman penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah Persatuan Islam. Visi pendidikan Persis itu terwujudnya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, tujuan pendidikan menurut Persatuan Islam ini, tujuan umum pendidikan Persis pertama kali dirumuskan ialah untuk mencetak mubalik. Tujuan ini penekanannya mubalik yang faqih, memahami agama secara mendalam gitu. Perkembangan tujuan selanjutnya ialah terwujudnya kepribadian muslim yang tafakuh fil aldin. Pendidikan formal Persis ini adalah pendidikan yang berorientasi pada Islam bersistem berlandaskan pada teori ilmu pendidikan dan tujuan nasional serta mengacu pada komponen-komponen pendidikan. Nah, pendidikan formal Persis ini bertujuan membentuk generasi yang tafakuh fil aldin melalui upaya tanmiyat atau pengembangan dan tajdid atau pembaharuan. Sekian penjelasan dari saya untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan materi pertemuan ke-8 dan sampai ke-13. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.